ini menjadi dilema bagi kehidupan manusia. Nah, jadi penulis dari buku ini juga mengkaji beberapa riset-riset sebelumnya ya mengenai bahasan yang terkait dengan pendidikan macam apa sih yang terdapat dalam abad 21 dan menemukan ada beberapa tantangan. Please subscribe, klik loncengnya, like, comment, dan share video ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna. Terima kasih sudah ngeklik video ini dan juga mendengarkan podcastnya Ratna. Teman-teman, di edisi kali ini saya mau membahas sebuah buku dari Yuval Noah Harari yang berjudul 21st Lesson for the 21st Century. Tapi sebelumnya untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe ya. Ya teman-teman, jadi Yuval Noah Harari ini adalah seorang sejarawan ya yang mengkaji sejarah perkembangan manusia dan dia sudah menulis beberapa buku mengenai sejarah. Nah, terkait dengan abad 21 banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi signifikan di era abad 21 ini. Nah, jadi buku ini mengobservasi individu-individu dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Buku ini juga berfokus kepada masa kini dan perspektifnya dalam jangka panjang serta bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa depan. Karena masa depan merupakan hal yang tidak bisa diprediksi dengan sangat detail ya. Hal ini menjadi dilema bagi kehidupan manusia. Nah, jadi penulis dari buku ini juga mengkaji beberapa riset-riset sebelumnya ya mengenai bahasan yang terkait dengan pendidikan macam apa sih yang terdapat dalam abad 21 dan menemukan ada beberapa tantangan. Jadi pada abad 21 ini yang menjadi tantangan itu adalah terkait dengan perkembangan teknologi yang kita tahu sangat-sangat pesat, lalu perkembangan kondisi politik secara global, lalu juga ada perkembangan antar umat agama, serta juga perkembangan seni dan budaya. Tantangan lainnya yaitu adanya perubahan iklim yang sangat signifikan yang mempengaruhi kehidupan manusia dan juga adanya perkembangan teknologi yang kita tahu yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang performanya itu makin lama makin meningkat dengan kehadiran IQ ini menjadi pekerjaan yang sifatnya dulu dikerjakan manusia menjadi dikerjakan oleh mesin. Buku ini mengambil perspektif global. Jadi, di mana jika kita ingin bertahan dalam menghadapi tantangan abad 21, kita harus memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, penulis menjelaskan bahwa jika kamu tumbuh bisa jadi pekerjaan yang dulu ada itu sudah hilang gitu, tidak ada lagi. Nah, itulah yang terjadi saat ditemukannya teknologi. Kalau di perkembangan revolusi industri pertama, manusia awalnya pekerjaan yang sifatnya manual ya, abilitas manusia itu kan ada dua, ada fisik dan juga ada kecerdasan ya, ada fisik dan juga ada intelektual. Nah, zaman dulu mesin-mesin itu hanya menggantikan peran-peran manusia dalam yang sifatnya manual ya, yang sifatnya ya ibaratnya kayak misalnya bajak sawah diganti menjadi mesin seperti itu. Nah, namun sekarang dengan adanya artificial intelligence, kecerdasan manusia seperti melakukan analisis, melakukan komunikasi, melakukan deteksi emosi manusia itu bisa juga dilakukan oleh mesin. Hal ini menjadi sebuah titik tantangan dan kecemasan ya bagi manusia serta menjadi tantangan juga bagi bidang pendidikan. Dan yang lebih menyeramkan lagi ya tantangan dari perkembangan teknologi artificial intelligence, AI ini paham akan keinginan manusia, dapat mengontrol apa yang harus manusia putuskan, dapat membuat analisis yang sangat spesifik dan tajam ya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia secara dalam hal yang biasa, tapi ini bisa dilakukan oleh AI. Ya teman-teman, di abad 21 ini dengan perkembangan teknologi tentu saja informasi ini kan menjadi sangat-sangat deras. Kalau zaman dulu mungkin di sekolah itu para guru kita memberikan banyak-banyak informasi, sekarang mungkin sudah tidak begitu relevan lagi jika harus hanya sekedar informasi. Nah, sistem pendidikan juga harus berubah gitu ya. Sistem pendidikan juga mesti melakukan peningkatan, melakukan perubahan-perubahan, melakukan pembaharuan yang sesuai dengan kondisi anak-anak muda kita dalam menghadapi abad 21.
Ketika informasi itu deras, maka yang harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita itu adalah bagaimana mereka memanfaatkan teknologi untuk tujuan-tujuan mereka, untuk kebaikan-kebaikan mereka. Lalu jangan sampai, yang kedua adalah jangan sampai karena sekarang adalah fase dimana kita sering megang gadget, sering megang teknologi gitu, kita menjadi terpapar dengan teknologi dan kita dikontrol oleh teknologi itu sendiri, menghabiskan waktu berjam-jam dengan gadget ya. Dan jadi kita harus bagaimana ditanamkan kesadaran kepada anak dalam pendidikan tersebut ya, bahwa kita yang harus mengontrol teknologi dan bukan kita yang diatur oleh teknologi itu sendiri. Pada abad 21 ini, di mana informasi begitu dahsyat ya, sistem pendidikan semestinya dapat memberikan penanaman tentang bagaimana cara memanfaatkan informasi, lalu bagaimana membedakan informasi yang penting dan tidak penting, bagaimana menganalisis ini informasi yang salah atau bukan, dan yang paling penting adalah dalam keterampilan abad 21 adalah perlu untuk meningkatkan 4 keahlian utama. Yang pertama menurut Hargeri adalah berpikir kritis, bagaimana anak-anak kita bisa melihat sesuatu secara kritis, tidak langsung mengikuti saja tanpa ada dasar. Yang kedua adalah bagaimana mereka mampu memiliki kemampuan komunikasi, karena yang sifatnya teknis itu kan sudah banyak yang dikelola oleh mesin. Oleh karena itu, hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin itu kan adalah ketika kita bisa berpikir kritis, kita bisa berkomunikasi dengan baik, lalu kita bagaimana caranya mendidik anak didik kita untuk mampu berkolaborasi dengan orang lain, baik dalam negeri maupun dalam mancanegara, lalu menceritakan bagaimana kita mendidik anak muda kita untuk bisa memiliki kreativitas yang tinggi. Itulah yang disampaikan oleh penulis dengan bukunya yang berjudul 21st Lessons for the 21st Century. Semoga bermanfaat teman-teman. Teman-teman bisa share, mungkin ada yang pernah baca buku ini juga, kira-kira pelajaran apa yang sudah teman-teman dapat dari buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.